Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Night at the Museum yang rilis di tahun 2006. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Film berawal akan memperlihatkan nasib dari seorang duda yang hendak berkunjung ke rumah mantan istrinya, guna temu kangen dengan sang anak tercinta dan tersayang. Namun sial akibat melanggar peraturan parkir di jalan raya, mobilnya pun kena tilang oleh pihak berwajib. Di situ sang mantan menyarankan atau lebih tepatnya memberi sebuah perintah ke dia, agar supaya mendapatkan pekerjaan yang layak demi menghidupi anaknya juga. Ia bernama Larry. Hey. Hey, come on in. Hey, how are you, Larry? Good. How you doing, Don? Why didn't anybody tell me it was career day? Well, what do you mean? Nikki said he He's was... a lot onto that belt. Stop it. What? What? Habis itu, ia menemani anaknya tersebut dalam mengikuti olahraga hoki es. Si anak bernama Nikki. Lihatlah betapa excitednya dia saat sedang menyemangati Nick. Walau di akhir kepala Larry sempat terkena ayunan bola permainan, dan itu tentu saja membuat semua orang di sana tertawa. But it's okay ya guys ya. Di tengah perjalanan menuju pulang, mereka berdua saling berbincang-bincang satu sama lain mengenai kehidupan masing-masing semenjak terpisah. Yang dimana, Nick sangat berharap ayahnya itu bisa menemukan hidup yang jauh lebih layak. Game on! Ow! That's cool. So what, you want to... All right. What do you want to be? A boundary. Look at me, man. I want to tell you something. I know that... Demi mewujudkan keinginan dan harapan semua orang terkasih padanya, di pagi hari ia lalu mendatangi sebuah tempat atau kantor guna memasukkan lowongan kerja. Akan tetapi, ternyata di sana belum membuka lowongan lagi. Tapi beruntung sebelum pergi, Larry masih diberi rekomendasi kerja di salah satu museum yang berada di tengah-tengah kota. Mendapatkan rekomendasi tadi, ia pun tanpa berlama-lama langsung OTW ke lokasi. Saat baru tiba, di dalam Larry bertemu dengan admin museum yang bernama Rebecca. To this office, and I don't know, I feel like you did too. You might get lucky. Well, I don't know. I might have. Excuse me. Hi. Hi. I'm... Setelah saling memperkenalkan diri dengan formal, Rebecca lalu menuntun jalannya menemui seseorang yang direkomendasikan oleh si agen tadi. Namun di sela-sela itu, sang direktur museum melakukan sedikit ocehan alami mengenai tingkah laku buruk dari beberapa pengunjung di hadapan mereka berdua. Ketika baru bertemu dengan orang yang ia cari sedari awal, di situ Larry kena kejutan berupa candaan khas orang tua yang bernama Cecil. Oh iya, Cecil ini merupakan security paling senior di museum tersebut. Tyrannosaurus thing. Can I touch his leg? No. Hello? Dr. McPhee, the museum director. Ellie, are you Mr. Fredericks? No, Mr. Frederick. Sebelum diajak berkeliling melihat-lihat setiap ruang dan sudut yang ada di museum itu, Cecil terlebih dahulu memperkenalkan Larry ke para rekan kerja dia selama ini. Di situ salah satu dari mereka sempat memarahinya akibat berhenti kerjanya mereka bertiga dikarenakan masuknya Larry sebagai security baru di sana. Habis itu saat ia baru keluar ruangan, Cecil beserta kawan-kawan mengatakan sesuatu hal yang berarti cukup membingungkan, bahkan sampai membuat kita semua menjadi penasaran, ya guys ya. Gus, this is Larry Daly, the kid who wants to be the new job candidate here. He's got an excellent resume. He looks like a weirdie. It's- You really think he's the one? Saat sedang asik menikmati perjalanan tur keliling museumnya, Cecil dengan sengaja melakukan sedikit trik pengejutan untuk mempermainkan Larry. Lihatlah betapa terkejutnya dia ketika itu, seperti orang yang baru saja melihat hantu sungguhan. Di akhir Cecil memperlihatkan sebuah ruangan Mesir kuno, di mana di sana menyimpan sesuatu benda yang sangat luar biasa.
Dan di situ, again and again Cecil kembali mengatakan kata berbau misteri. Prized possession. The tablet. Very cool. Setelah selesai melakukan perjalanan tur di seluruh penjuru museum, Larry kemudian dipersilakan pulang terlebih dahulu, sebelum nantinya kembali lagi pada pukul 5 sore. Oh iya, Larry diterima kerja di sana sebagai seorang security penjaga malam, yang dimana ia wajib menjaga keamanan museum sepanjang malam tanpa ada cacat apalagi kehilangan. Kini waktunya telah tiba. Ia pun bergegas kembali ke museum guna melaksanakan tugas pertamanya. Namun sebelum itu, Cecil dan kawan-kawan memberi beberapa petunjuk dan kata semangat untuk pekerjaan baru Larry. So, I'll see you tomorrow? Okay. Okay, bye. Now, it can get a little spooky around here. Larry? Sekarang ini Larry hanya seorang diri dalam museum, bersama semua pajangan lilin yang ada di sana. Guna menghibur seisi museum, ia bahkan melakukan beatbox melalui saluran pengeras suara. Lihat betapa kocaknya tingkah dia ketika itu, seperti seorang beatboxer terkenal yang sedang mengadakan konser tunggal, ya guys ya. Habis itu, akibat kelelahan ia tanpa sengaja sempat ketiduran di kursi admin, dan baru terbangun di malam hari. Saat hendak berkeliling, Larry seketika menyadari sesuatu, yang dimana kerangka tulang dinosaurus telah hilang dari tempatnya. Di awal, ia mengira bahwa Cecilia yang kembali melakukan trik pengejutan kepadanya. Akan tetapi setelah menyelidiki lebih lanjut, ternyata disitulah semua kebenaran mengenai segala kata misteri Cecil dan kawan-kawan sebelumnya terungkap. Larry melihat kerangka dinosaurus yang hidup, bergerak sebagaimana adanya makhluk hidup di dunia ini. Di situ ia seketika merasakan serangan panik yang begitu luar biasa, kemudian berlari sekencang mungkin demi menyelamatkan diri. Larry juga sempat menghubungi Cecil guna meminta sedikit arahan mengenai kejadian luar biasa ini. Namun Cecil tak bisa berlama-lama dalam melayani panggilan teleponnya, dikarenakan mereka sedang sibuk berpesta ria. Sebelum menutup telepon, Cecil hanya berkata menyuruh Larry agar supaya tetap berfokus, membaca dan menerapkan setiap instruksi yang ada di buku petunjuk. Beruntung di waktu yang tepat, ia pun baru menyadari bahwa ternyata si kerangka dinosaurus tersebut cuma menginginkan bermain lempar tangkap. Number one, throw the bone. Play Hutch. Habis itu, ia akhirnya menyadari akan situasi yang terjadi saat ini, yang dimana seluruh isi museum menjadi hidup layaknya sedang berada di dunia jadul. Tak lama kemudian, ada sekelompok suku yang mengejarnya tanpa ada penjelasan sedikit pun. Tak ingin berdiam diri begitu saja, Larry lalu berlarian menuju ke lift guna menyelamatkan diri. Selanjutnya melihat satu persatu keajaiban dunia hidup di depan matanya, hingga nyaris menjadi santap malam bagi seekor raja hutan yaitu singa. See you later. Saat ia merasa dirinya telah berhasil menyelesaikan setiap petunjuk di buku, di waktu yang sama salah satu monyet tanpa tersadar mencuri kuncinya. Lihatlah betapa kocak tingkah dari si monyet itu, hingga membuat Larry merasa sangat kesakitan akibat kena gigit di bagian hidung. Walaupun ia telah mencoba untuk melakukan segala cara mendapatkan kembali kunci miliknya, tapi tetap saja si monyet tak gentar sedikit pun. Malah di akhir pertikaian mereka, si monyetlah yang berhasil mengambil buku petunjuk dari tangannya,
kemudian merobek buku tersebut sampai habis. What a good boy. That's okay. Let me tell you something. These Ketika Larry mulai kelelahan dalam melewati malam pertamanya bekerja di museum, ternyata situasi ajaib di sana masih terus berlangsung. Beberapa kelompok dari grup Mini terus mengejar dia silih berganti. Bahkan salah satu dari kelompok Mini tadi berhasil mengikat dirinya, lalu melakukan pengepungan massa. Merasa tak bisa lagi membendung keemosiannya yang begitu mendidih, ia pun menggerakkan seluruh kemampuan untuk bisa keluar dari ikatan. Akan tetapi, saat Larry mengira bahwa dirinya telah bebas, ternyata ia salah mengira, ya guys ya. Oh, that. Ketika situasi bertambah rumit, beruntung di waktu bersamaan datang sang presiden jadul Amerika yang hendak menyelamatkan dia dari penyerangan massa para kelompok Mini. Merasa bahwa si presiden bisa diajak berbincang-bincang dengan cara normal, ia lalu memberi pertanyaan mengenai situasi ajaib yang terjadi sekarang. Di situ sang presiden jadul kemudian menjelaskan, yang dimana inti dari semua inti yang terjadi di museum ini diakibatkan semenjak datangnya tablet kuno dari Mesir pada tahun 1952. Dan pada saat itulah semua isi museum mulai hidup setiap malam hingga kini. Okay, I'm Larry. Okay, excuse me, Mr. President. Nice to meet you, Lawrence Daly. You'll have to excuse me, though. Some, like, 3 wishes kind of deal? Or? Jumbo? Di sela-sela pembicaraan mereka berdua, sang presiden menceritakan banyak penjelasan disertai petunjuk mengenai apa-apa saja yang terjadi selama ini. Salah satunya ialah, saat matahari terbit, maka semua isi museum akan kembali ke tempat semula dan menjadi pajangan sebagaimana biasanya. Sementara apabila ada dari mereka yang keluar gedung museum, maka tubuhnya akan seketika menjadi abu. Saat pagi tiba, Cecil dan kawan-kawan baru kembali. Di waktu yang sama, Larry lalu memutuskan untuk resign di hadapan mereka bertiga. Into life. And every... Hello! Larry? No, if what happened last night was real or not, but I did not sign up for this. Okay, Di luar, ia cukup terkejut dengan kehadiran anaknya yaitu Nick, yang ternyata hendak berkunjung melihat-lihat tempat sang ayah bekerja sekarang. Menyadari itu, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya jelas bekerja di museum ini, dan membuat sebuah pernyataan tentang tubuhnya yang sangat lelah habis bekerja semalaman penuh, agar Nick membatalkan niatnya untuk melakukan tur di sana. Habis itu, Larry kembali masuk guna menarik keputusan resign sebelumnya. Bye, Dad. Love you. Hey, Larry. So, Came around. Welcome back. You, new night guard. Di situ ia sempat meminta ke Cecil diberi salinan buku petunjuk yang semalam dirobek oleh si monyet. Namun sialnya Cecil tak memiliki itu dan hanya memberi sedikit saran ke dia agar supaya mempelajari setiap sejarah dari semua pajangan yang ada di museum melalui buku atau artikel sejarawan yang terdapat di internet. Di waktu yang sama, ia melihat Rebecca yang sibuk membantu sekelompok anak-anak pelajar. Akan tetapi dikarenakan rasa penasarannya yang begitu menggebu-gebu, tanpa tersadar Larry sangat mengganggu pekerjaan Rebecca tersebut. Very good. The Hall of African Nature. One of my favorite creatures in the whole museum, the capuchin monkey. Yes, Mr. Daly. yes, was she... Merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Larry, Rebecca lalu menghampiri dia kemudian bertanya ada apa denganmu. Larry pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai apa saja yang ada di museum ini. Ia bahkan mengajak Rebecca untuk berbicara santuy sambil meminum segelas kopi sepulang kerja nanti. Setelah berbicara agak lama dengan Rebecca tadi, Larry ternyata masih merasa bahwa itu belum cukup baginya.
Ia lalu melanjutkan pembelajaran sampai mendatangi perpustakaan kota. You know, colleague to colleague information. You were quite the Sacagawean expert. Sacagawean, he did. She literally led these men across rivers up. This for his superstitious beliefs. Setelah berhasil mengetahui beberapa hal dari banyaknya pajangan yang ada di museum, kini ia pun sangat siap dalam melewati hari-hari kerja. Aksinya berawal dari memperdaya kerangka dinosaurus, lalu menyelesaikan masalah pribadi antara kedua kelompok pasukan mini. Selanjutnya menutup setiap pintu keluar di bagian ruangan para hewan berada. Hingga di akhir aksi-aksinya, ia juga berhasil mengelabui si monyet yang di hari pertama sempat mempermainkan dirinya. Lihatlah betapa pedenya dia ketika itu, ya guys ya. Now listen, guys, what is your problem? Keys? Okay. Now look, I'm trusting you guys, all right? Now if you Diabetes, so you can go poo-poo in it, then I'll change it for you, and then I'll give you a little tip. Akan tetapi, saat ia mengira bahwa dirinya telah melakukan semua pekerjaan dengan sempurna, ternyata tak akan pernah ada kata sempurna dalam hidup ini. Mengapa demikian? Karena di setiap solusi yang ia berikan kepada mereka satu persatu, pastinya ada-ada saja yang berubah menjadi bencana. Bahkan tanpa ia sadari, si monyet telah berhasil mencuri kembali kunci miliknya. Puncak dari semua kekacauan ini adalah ketika ada salah satu pajangan yang keluar melalui jendela gedung tanpa sepengetahuannya. Sementara di sisi lain, Larry beserta si monyet sedang sibuk bermain kejar-kejaran di area museum. Lihatlah betapa konyolnya tingkah antara manusia dan monyet ini. Tak ada yang ingin mengalah demi memenuhi ego masing-masing. Hingga pada akhirnya, sang presiden jadul datang menghampiri mereka dan mendinginkan suasana hati di antara keduanya. Akibat tak bisa menahan diri lagi, Larry pun kembali putus asa dalam menjaga museum itu. Walaupun sang presiden telah coba untuk menasihati dan memberi beberapa kata semangat, juang padanya, tetap saja Larry tak peduli. That was one night. I didn't build the Panama Canal in one day. No. My dear boy, you can't put up the white flag now. on them. You hit me with that chestnut last night. The thing is, Di waktu bersamaan, ia baru menyadari bahwa ada salah satu pajangan yang berhasil keluar gedung melalui jendela. Saat ia coba untuk memasukkan pajangan itu kembali ke tempatnya, usaha itu hanyalah sia-sia, karena ternyata matahari telah lebih dulu terbit dan membuat pajangan tadi seketika menjadi butiran debu. Melihat kejadian tersebut, membuat Larry merasa sedikit menyesal. Ia lalu berjalan masuk kembali, kemudian mengambil kunci dari tangan si presiden. Sialnya lagi, Nick bersama teman-teman dia baru tiba di museum dan langsung menyaksikan Larry yang sedang mendapatkan teguran keras dari sang direktur, bahkan sampai kena pecat. Alhasil, Nick pun sangat malu di hadapan teman-temannya. Sementara itu, Larry masih terus berusaha memohon ke sang atasan agar supaya tetap diberi satu kesempatan lagi dalam menjaga museum. Dikarenakan usaha dia yang sangat gigih, akhirnya berhasil membuat sang atasan merasa iba, lalu mengabulkan permohonannya. I don't think we're getting a tour today. Dad just go. oh, but I think I finally understand how to do this job. You obviously do. That's the... Mr. McPhee. One more night. Okay. Sepulang kerja, ia menyempatkan diri dulu untuk berkunjung di rumah sang mantan istri, guna menemui Nick. Saat baru ketemu, Nick tanpa basa-basi langsung menceritakan ke dia tentang kejadian memalukan yang terjadi di museum pagi tadi. Tak ingin terjadi kesalahpahaman antara anak dan ayah, Larry pun menjelaskan bahwasanya dirinya sama sekali tak dipecat dan akan terus bekerja di museum tersebut. Ia bahkan menawarkan perjalanan tur di malam hari kepada Nick sebagai bukti dari setiap perkataan dia sebelumnya. You know what?
That's all. I love that. I love that you want to share that with him. Can I talk to you for a second? You won't be disappointed. Kini Larry beserta Nick telah tiba di museum. Ia lalu menyuruh si anak untuk menunggu di kantor security, sembari dirinya berkeliling guna memastikan semua pengunjung telah pulang. Namun di sela-sela kesibukan tersebut, ia melihat Rebecca yang masih berada di salah satu ruangan dan terus menatap pajangan yang kini menjadi subjek pembelajarannya. Akan tetapi, saat Rebecca mulai frustasi dengan subjek tadi, Larry lalu menawarkan sesuatu yang sangat di luar nalarnya, hingga membuat Rebecca mengira dia gila. Rules and we're sort of locking everything. All right, that means it's gonna sound like really, really crazy. Hey, Rebecca. Make fun of the history cake. Tak lama lagi akan tiba saatnya, di mana semua isi museum terbangun dan bergerak sebagaimana di hari-hari sebelumnya. Tapi ketika ia hendak memperlihatkan keajaiban tersebut ke Nick, ternyata keinginan Larry itu tak bisa terwujud. Mengapa demikian? Karena semua isi museum tak ada yang bergerak dan hidup seperti biasa. Alhasil, Nick pun merasa bahwa sang ayah sedang mengalami depresi berat, alias gokil, ya guys ya. Menyadari hal yang tak beres di sini, mereka lalu coba mengecek kemudian menemukan ada sesuatu yang hilang. Life, Nicholas, in tablet, okay? It's called the Tablet of Akhmenrah, and every night at sundown it brings to Rexy. It's gone. What's gone? Saat tiba di gudang museum, mereka menemukan beberapa barang antik dan penting di sana. Tak terkecuali tablet Mesir kuno yang menjadi subjek terpenting dari seluruh keajaiban selama ini. Yang dimana, Cecil dan kawan-kawan memang sengaja berencana untuk mencuri itu semua, ketika mereka bertiga telah pensiun dari pekerjaan. Tak ingin merelakan aksi pencurian tersebut, Larry beserta Nick pun menjadi musuh bagi Cecil dan kawan-kawan. Di situ mereka berdua dikurung dalam ruangan Mesir kuno. We're not gonna hurt you. Give us his tablet. I'm sorry. Nice hot shot. Di awal ia sempat berteriak sekeras mungkin guna memanggil sang presiden jadul, dengan harapan bahwa si presiden bisa membantunya keluar dari ruangan itu. Akan tetapi walaupun si presiden jadul datang menghampiri, ternyata dia tak bisa berbuat banyak dan langsung pergi meninggalkan mereka. Tak ingin berputus asa begitu saja, Larry lalu membuka sebuah peti yang berisikan Raja Mesir di masa lampau. Dan memang hoki, karena si Raja Mesir itu bisa menjadi partner baginya. Possibly do it like now? The fourth king, ruler of the land of my fathers. Kini kita tiba di akhir-akhir scene dari film fantasi kali ini, yang dimana Larry berencana untuk menggabungkan seluruh kekuatan dari semua isi museum yang ada, dan tentunya dengan memanfaatkan kekuasaan dari si Raja Mesir. Lihatlah, betapa kerennya dia ketika sedang berusaha untuk mengambil hati dari mereka semua, layaknya seorang pemimpin yang sedang berpidato di hadapan para pasukan. Singkat cerita, dengan semangat yang begitu gigih, mereka pun berhasil merebut kembali tablet kuno dari tangan Cecil. Namun walaupun begitu, nyaris seluruh isi pajangan museum sekarang ini sedang berada di luar gedung. Menyadari hal tersebut, Larry lalu meminta bantuan ke Raja Mesir untuk melakukan bagiannya. Sementara di sisi lain, Rebecca sempat melihat kejadian itu di tengah jalan. Ia kemudian bergegas menuju ke museum. Setibanya di lokasi, Rebecca pun mulai mempercayai semua perkataan Larry waktu itu. Dan setelah semua pajangan masuk kembali ke tempat masing-masing, tentunya film juga berhenti sampai di sini, ya guys ya. And
And this is... Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Night at the Museum. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.